Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bisa berkumpul karena siapa? Allah. Udara yang kita hirup dan kita hembuskan pemberian siapa? Paru-paru yang kita pakai malam ini anugerah siapa? Maka kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari mana kita tahu ucapan syukur itu Alhamdulillah? Siapa yang mengajarkan kita? Dan siapa yang memberitahu kita bahwa berkumpul di rumah Allah ini mendatangkan rahmat? Kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Bapak Ibu ingin dapat syafaatnya? Maka kita semua bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini hadir para kiai, alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat. Tapi mereka tidak ada di atas pentas ini. Karena mereka adalah orang-orang yang tawadhu dan rendah hati. Betul? Ilmu mereka lebih banyak. Amal mereka lebih khusyuk. Rendah hati mereka jauh lebih rendah hati. Abdul Somad yang tampil di hadapan ini sama seperti tiang ini. Tiang ini yang paling kuat adalah besi. Apakah besinya kelihatan? Tidak. Yang paling kuat adalah batu. Apakah batunya kelihatan? Tidak. Yang paling lemah itulah yang kelihatan. Cat. Dia kelihatan. Maka yang kelihatan ini adalah yang paling lemah, Abdul Somad. Doakan supaya Allah berikan dia kekuatan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ada suaminya baik, istrinya tidak baik. Siapa itu? Nabi Lut alaihi salam. Ada istrinya baik, suaminya tidak baik. Siapa itu? Fir'aun. Ada suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Abu Lahab wa mara'atuhu hammalatal hatab. Ada suaminya baik dan istrinya baik. Siapa itu? Ibrahim alaihi salam. Saat kita doakan guru kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, saat itu Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa Abdul Somad. Jamaahnya juga. Walaka misluh. Engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Hadis itu ada dalam kitab Al-Mustadrak. Ditulis oleh Imam Al-Hakim. Jangan ragu. Maka tetap doakan kawan, sahabat, tetangga, kerabat, handai tolan, teman alumni, teman grup WhatsApp. Follower, lovers, and haters. Apakah boleh kita doakan, ya Allah ini orang haters selalu membuli saya, tolong matikan dia. Kalau bisa jangan matikan dia, langsung buat dia stroke 6 bulan. Enggak boleh, tolong videonya jangan dipotong. Padahal yang dimaksudkan dalam doa itu adalah larangan. Jangan berdoa seperti itu. Nabi berdarah pelipisnya, patah giginya, berdarah sendalnya. Apa doa dia saat dilempar batu? Allahumma hdi qaumi, berikan mereka hidayah ya Allah, fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat salah karena tidak tahu. Saat di Taif apa doa dia? Asallah ayyukhrija min aslabihim. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, anak cucu keturunan mereka, may ya'budullah,
orang yang menyembah hanya Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, wala yusyrika bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Mudah-mudahan yang belum dapat hidayah diberikan Allah hidayah. Yang sudah dapat hidayah diberikan Allah istiqamah. Yang sudah istiqamah berlanjut sampai husnul khatimah. Hidup ini apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Mau mencari jamaah? Keliling. Mata-mata yang tajam melihat. Mau mencari follower? Jangan. Karena kalau kita mati tak satu pun mereka ikut bersama kita. Yang kita cari hanya dua saja. Illalladzina amanu. Iman. Wa amilus salihat. Amal saleh. Dan di antara amal soleh itu adalah menikah. Setuju anak-anak muda? Yang bilang setuju yang belum nikah. Yang sudah nikah juga baik. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man tazawwaja, siapa yang sudah menikah, faqad istakmala nisfal iman. Dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Setakwa-takwanya laki-laki, sehebat-hebatnya perempuan, belum menikah, imannya masih setengah. Tapi ada laki-laki yang biasa-biasa saja, perempuan yang ibadahnya biasa-biasa saja, sudah menikah. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, iman sudah setengah, setengahnya lagi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jamaah yang hadir malam ini, yang lajang, yang gadis belum menikah, temukan mereka dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Panjang lebar guru kita sudah membahas, sekarang kita bahas kelanjutannya. Laki-laki yang soleh bertemu dengan perempuan yang solehah, lalu kemudian mereka pandang-pandangan, berlanjut dengan akhirnya lahirlah anak yang soleh dan solehah. Lalu apa yang dilakukan? Ada laki-laki namanya Zubair ibnul Awam. Siapa namanya? Zubair ibnul Awam. Menikah dengan perempuan solehah bernama Asma binti Abi Bakar. 3 hari 3 malam Nabi berada di atas Jabal Thur ketika akan hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tidak langsung dari Makkah ke Madinah, tapi transit di Jabal Thur. Siapa yang mengirim makan ke atas? Siapa yang mampu naik ke atas membawa makanan? Inilah perempuan yang solehah bernama Asma binti Abi Bakar. Anak kandung Abu Bakar Siddiq. Saudara seayah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa namanya tadi? Asma, pakai alif. Asma. Kalau tidak pakai asma, asma. Sesak napas. Nama laki-lakinya Zubair ibnul Awam. Nama perempuannya Asma binti Abu Bakar. Menikah Asma dengan Zubair. Lahir anak yang soleh. Bukan hamba setan. Bukan hamba harta. Bukan hamba jabatan. Diberi dengan nama hamba Allah. Abdullah. Bisa juga dengan nama lain. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Maka nama lengkapnya Abdullah ibnu Zubair ibnul Awam. Abdurrahman ibnu Zubair ibnul Awam. Lalu kemudian anak yang baru lahir tadi dibawa oleh ibunya Asma binti Abi Bakar. Ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah anak pertama yang lahir setelah hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi memangku anak itu. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengunyah kurma. Apa yang dia kunyah? Kurma. Nabi masukkan ke mulutnya. Lalu Nabi haluskan. Lalu Nabi masukkan ke mulut anak dari Az-Zubair ibnul Awam. Air liur Nabi yang penuh berkah masuk ke dalam mulutnya. Itulah yang disebut sunnah dalam Islam. Sunnah itu bernama tahnik.
bukan teknik. Kalau teknik nama fakultas. Kamu belajar di mana? Fakultas teknik. Teknik. Untuk apa anak bayi itu dikasih cairan kurma? Untuk apa dikunyahkan kurma ke mulutnya? Untuk apa diberi manisan? Dulu kalau kita tanya sama kakek, sama nenek, sama mbah, kenapa anak bayi yang baru lahir dikasih, diberi, disuapkan ke mulutnya cairan kurma? Pokoknya dari dulu sudah gitu, jangan tanya-tanya. Tapi ternyata ada seorang pakar mukjizat Al-Quran dan Sunnah, namanya Muhammad Ali Al-Bar. Namanya Muhammad Ali Al-Bar. Ditemukan mukjizat ilmiah. Ternyata anak yang baru lahir ke atas dunia itu mengalami dua. Yang pertama, kurang glukosa. Cairan gula dalam dirinya turun. Yang kedua, hangat panas tubuhnya juga turun. Makanya banyak bayi yang lahir kedinginan. Bayi lahir kedinginan akhirnya dimasukkan ke dalam, bukan kalkulator, inkubator. Dimasukkan ke dalam inkubator, di setel berapa derajat Celcius, ditutup rapat pintunya supaya bayinya hangat. Setelah itu bidannya main HP. Setelah dilihat anak matang. Sekarang baru ada alat untuk memanaskan suhu supaya bayi tidak kedinginan. Bagaimana cara menghangatkan tubuh bayi ini zaman dulu? Apakah mungkin dikasih minum bandrek? Tidak. Bagaimana cara menghangatkan tubuhnya? Kita kalau badan menggigil, ibu bapak na'udzubillah yang kena diabetes mellitus, kurang cairan, menggigil kedinginan, maka yang parah sekali disuntikkan insulin. Tapi kalau hanya baru sekedar sedang, maka dibuatkanlah minuman yang bergula supaya hangat badannya. Makanya Abdul Somad malam ini dikhawatirkan dingin, dikasih 2 gelas. Supaya dia jangan sampai kedinginan. Tapi bagaimana dengan bayi? Bagaimana menghangatkan tubuhnya? Menghangatkannya dengan cairan kurma. Jadi nanti ibu bapak kalau adanya anak-anaknya nanya, gimana itu, kenapa? Untuk apa adik dikasih ini, Ma? Anakku, ini sunnah Nabi. Apa arti sunnah, Ma? Nabi dulu memberikan cairan ini kepada anak dari Zubair bin Awam. Anak dari Asma. Lengkapnya gimana? Mama sudah lupa. Tapi kalau kita mau lihat, bisa dilihat. Di mana itu? Di channel TV One. Jangan lupa subscribe. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa maknanya? Ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk anak bayi. Karena saya pernah juga pas undangan ceramah, begitu selesai, Ustaz Somad, boleh tahnik anak saya? Boleh. Mana kurmanya? Ini, saya kunyah kurmanya. Anaknya mana? Udah SD kelas 1. Ini, aduh. Judul lagunya Terlambat Sudah Kau Datang Padaku. Tapi artinya dia sudah paham sunnah, ngerti sunnah, ngambil barokah. Ini ajaran Islam yang bukan diajarkan oleh dokter, bukan pakar kesehatan, tapi diajarkan oleh dia, Nabi yang diutus Allah. Sebelum dokter menemukan, sebelum pakar kesehatan menemukan, kenapa anak bayi kecil diberi manisan? Allah berjanji dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Salah satu tanda kebesaran itu adalah mukjizat tahnik, menghangatkan tubuh bayi, menaikkan zat gula pada bayi, supaya dia bisa hidup tenang, adem, ayem. Karena tempat yang paling tenang adalah rahim ibu. Betul ibu? Di kutub utara, kutub selatan, dingin. Seperti es batu. Tapi belum ada kita baca berita ada bayi yang tiba-tiba keluar dalam bentuk es batu melompat. Tidak ada. Nun di Afrika Utara, cuaca cuman ada 2. Panas dan panas sekali. Tapi tidak ada bayi yang keluar kepanasan. Kenapa? Karena rahim tempat yang paling adem ayem.
Saat musim dingin dia hangat. Saat musim panas dia sejuk. Tapi ketika bayi keluar, maka macam-macam musim dia alami. Terlalu panas, terlalu dingin, musim panas, musim dingin, musim asap, musim macam-macam. Maka cara menenangkannya adalah ibunya baca Quran. Makanya ibu-ibu ketika anak sedang dalam kandungan banyak-banyak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Ya, sebentar ya. Kenapa kau hentikan bacaan Quranmu hanya karena telepon, hanya SMS? Kalam Allah kau putus hanya dengan kalam manusia. Stop, jangan bicara. Lanjutkan bacaan Al-Quran. Idza quri'al Quran, kalau Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ibunya dapat rahmat, suaminya dapat rahmat, anaknya dapat rahmat. Maka kita semua pun malam ini menenangkan jiwa dengan rahmat mendengarkan bacaan Al-Quran. Bisa kita teruskan? Sunnah yang pertama untuk anak adalah tahnik. Berikutnya Pak Ustadz, ada seorang laki-laki namanya Abu Rafi'. Siapa namanya? Abu Rafi'. Lalu kemudian Abu Rafi' melihat dengan matanya. Ra'aitu Rasulullah, aku melihat dengan mataku, aku melihat dengan kedua mataku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata kita tidak seberuntung mata Abu Rafi'. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita 14 abad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia tak melihat Rasulullah, mimpi pun susah. Mudah-mudahan di akhirat kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejahat-jahatnya Abu Lahab, Abu Jahal, matanya pernah melihat Rasulullah. Walaupun dia tidak beriman, di akhirat jelas tempatnya. Tabat yada abi lahabiu atab. Andai ada orang sekarang masuk neraka sama Abu Lahab, Abu Lahab tersenyum padanya. Sejelek-jelek mataku aku pernah melihat Muhammad, kata Abu Lahab. Ente mimpi aja susah. Di dunia tidak melihat, dalam tidur tidak melihat. Satu lagi tinggal harapan. Dalam surga Jannatul Firdaus melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Aqrabu majlisan, yang paling dekat majelisnya, yang paling dekat tempat duduknya. Yang paling dekat tempat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini dalam surga. Sebagaimana dekatnya as-sababah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah. Beginilah dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami nggak bisa nyantuni anak yatim Pak Ustadz. Kami susah miskin Pak Ustadz. Jangan bersedih. Ada satu lagi yang dekat juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Aktsaruhum salatan. Orang yang paling banyak bersolawat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang menghamilkan anak pagi-pagi sambil masak nasi, sambil buat minum kopi suaminya,
juga bersolawat. Anak-anak yang sudah terbiasa bersolawat dalam perut ibunya sampai besar, sampai tua, maka solawat itu berkesan dalam jiwanya. Saya yakin dan percaya yang hadir di majelis ini adalah yang dulu ketika dalam rahim selalu mendengarkan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Abu Rafi melihat Nabi dengan matanya dan dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana, mengumandangkan adzan fi udhunil Hasan, di telinga Sayyidina Al-Hasan, hina waladathu Fatimah, ketika Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam melahirkan Sayyidina Al-Hasan, anak dari pernikahan dengan Ali bin Abi Thalib, cucu kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Statusnya hadisun hasanun sahih, kata Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Ini sunnah yang kedua, yaitu mengazankan ke telinga bayi sebelah kanan, iqamat sebelah kiri. Andai azan saja cukup. Makanya yang lajang-lajang, yang muda-muda, yang belum menikah dari sekarang latihan azan. Jangan sekarang, nanti setelah pulang. Kalau malu suaranya jangan langsung di masjid, kunci pintu kamar. Jangan di WC, kamar mandi, enggak boleh. Karena di situ ada lubang WC, najis, kotor. Ini kalimat thayyibah, suci, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Oh iya, menyambut azan nggak boleh diam. Saya heran kenapa pada semuanya mau azan. Rupanya sudah terbiasa menyambut seruan azan. Siapa yang mendengarkan azan, mulutnya diam dan dia mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia balas dengan la haula wala quwata illa billah. Setelah azan dia tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tak pernah ingkar janji ya Allah. Apa janji Allah? Apa janji Rasulullah? Orang yang menyambut seruan azan, dia bacakan seperti yang diucapkan muadzin sampai dia tutup dengan doa wasilah. Dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka layaklah dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Makanya kalau terdengar azan, mulut diam. Kalau terdengar azan, diam. Tapi kadang kita kalau nyuruh orang diam di sebelah takut dia tersinggung. Kebetulan dia sedang ngajak ngobrol. Jadi nanti malam acara TV One di masjid kita tersinggung. Maka supaya jangan dia tersinggung, kita diam dan jawab saja azan. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Kalau ada yang ngomong, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Aku tidak marah saudaraku. Aku hanya sedang mengingatkan engkau supaya jangan bicara saat azan. Siapa yang bicara saat azan? Muazin mengumandangkan azan. Dia terus bicara tentang dunia. Matinya su'ul khatimah. Itu ucapan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Oleh sebab itu jawab azan. Nah, Abu Rafi dengan matanya melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam azan ke telinga Sayyidina Al-Hasan, cucunya yang baru lahir, dilahirkan anak kandungnya, kesayangannya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, azan as-salah, azannya seperti azan salat. Kalimat pertama yang ditanamkan ke telinga anak adalah la ilaha
illallah. Makanya saya ketika anak saya lahir, saya datang ke rumah sakit, 1 Muharram, tepat lahir 1 Muharram. Sampai di rumah sakit, saya pun datang, bidannya nanya, oh, mau kemana bang? Manggil abang dia. Saya mau ngelihat dulu sebelum viral. Saya mau ngelihat anak saya. Oh, bapak sudah ambil wudhu? Sudah. Bisa azan? Dia nanya, bisa azan. Nanti tangannya gini, kepala anaknya di sebelah sini, azankan ke telinga sebelah kanan ya. Dalam hati saya, ente belum tahu. Saya bisikkan ke telinga anakku kalimat yang pertama. Apakah ada dulu bapak membisikkan ke telinga anaknya, nanti ku sekolahkan S3. Tidak ada. Yang pertama kau bisikkan ke telinga anakmu adalah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dia tidak kuat seperti itu. Kalau kuat seperti itu kejutlah dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Jarang ayah yang bisa menyelesaikan azannya. Kenapa? Karena dia ingat, anakku, saat kau kecil dulu, saat kau belum melihat dunia, saat kakimu belum menginjak ke tanah, aku yang pertama membisikkan ke telingamu sebelah kanan, la ilaha illallah. Aku tak minta kau belikan aku mobil yang mewah, nak. Aku tak minta kau belikan aku kendaraan yang mahal. Yang aku minta hanya satu, nak. Kau istiqomah dalam la ilaha illallah. Jangan nangis, tidak disediakan tisu. Hanya satu yang kuinginkan, nak. Saat aku nanti mati, saat malaikat maut mencabut nyawaku, saat aku terbaring di ruang ICU, saat tak ada orang datang, saat itu engkaulah yang membisikkan ke telinga kananku nanti, la ilaha illallah. Itu saja yang kita inginkan dari anak-anak kita. Betul ibu? Bapak, itukah yang bapak ibu pesankan selama ini ke anak-anak? Tidak, karena tak semua orang tua berpesan begitu. Banyak orang tua berpesan, kamu harus jadi PNS walaupun nyogok. Kamu harus jadi orang kaya walaupun korupsi. Sekarang robah, kamu mesti sebelum mati bisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Ketika lahir namanya adzan. Ketika mau mati namanya talqin. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati sakratul maut, bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Walaupun dia ustad. Jangan nanti mentang-mentang Ustadz Abdul Somad yang di rumah sakit. Di mana nih Ustadz Abdul Somad? Kita bisikin enggak? Dia udah tahu bacaannya. Biarin aja, udah sering ceramah kok. Biarin aja. Tidak, karena orang yang mati sakratul maut itu menghadapi kematian seperti orang yang hanyut di sungai. Orang dihanyut di sungai ngelihat bambu, dia tarik. Ada kayu lapuk, dia pegang. Andai tidak ada, maka rumput yang lapuk, yang rapuh, yang kuning, itu pun tetap dia pegang. Oleh sebab itu orang hanyut mesti kita tolong. Siapa yang menolong dia? Datang jin, iblis, setan, datang membawa air. Orang yang mau mati sakratul maut itu haus, kering tenggorokannya. Maka dia datang membawa air. Apa kata iblis? Mau? Kamu mau ini? Mau. Syaratnya satu, sembah aku, sembah aku, sembah aku. Akhirnya dia kasih. Itulah makanya kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tidak ada gunanya salat kita, tak ada gunanya puasa kita, tak ada gunanya zikir kita kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kalau mau selamat dari su'ul khatimah, mesti banyak-banyak berzikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan,
Apa yang sering kau ucapkan? 5. Apa yang sering kau lihat? Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau ucapkan? Apa yang sering kau fikirkan? Apa yang sering kau renungkan? Itulah yang akan datang ketika sakaratul. Bayangkan yang suka K-pop. Kira-kira siapa yang akan datang saat sakaratul maut? Saya tidak ingin menakut-nakuti, hanya cerita saja. Oleh sebab itu maka yang 5 ini seringlah mengucapkan la ilaha illallah, seringlah melihat tulisan la ilaha illallah, seringlah mendengarkan kalimat la ilaha illallah, seringlah melafazkan la ilaha illallah, seringlah merenungkan la ilaha illallah, seringlah memikirkan la ilaha illallah. Pulang dari Makkah bawa tasbih 100 biji, ada tasbih kayu, ada tasbih batu, ada tasbih plastik. Semuanya dikasihkan tetangga. Bukan untuk berzikir. Tinggal 1 tasbih disangka untuk berzikir. Rupanya digantung ke kaca spion. Pulang dari sini, copot, ambil tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Besok pagi mau pergi kerja, berangkat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap ngebut, tetap. La ilaha illallah. Ada razia, prit. Mana STNK BPKB? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah lewat, ini berarti jamaah tadi malam kata polisi. Rupanya Pak Polisi hadir juga malam ini. Tidak. Taat aturan negara, taat aturan agama. Tetap bawa STNK, BPKB, dan jangan lupa bayar pajak bumi bangunan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maknanya? Anak yang baru lahir dibisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Tapi bagi yang dulu lupa atau belum tahu, sekarang enggak usah diulang lagi. Jangan sampai nanti saya tidak mau pulang dari sini, sampai rumah panggil anaknya. Sini sebentar, sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Anak udah semester 3. Apa papa? Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini hukumnya sunnah. Bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat. Tapi perbuatan ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa' rasyidin min ba'di, setelah aku mati, addu 'alaiha bin nawajid, gigit pakai gigi geraham. Makanan sudah, yang masuk ke mulut sudah, yang langsung ke tenggorokan, ke perut, ke jantung, ke hati, ke buah pinggang sudah. Santapan rohani ke telinga sudah, santapan jasmani sudah. Masuk yang ketiga, anaknya sudah, sekarang masyarakat sekeliling. Ini sunnah yang ketiga untuk anak yang baru lahir. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak yang terlahir, semua manusia yang wujud ke atas dunia, keluar dari perut ibunya, rahinatun, tergadai. Bapak ibu kemarin sulit, susah, maaf, menggadaikan cincinnya. Lalu kemudian setelah ada uang, tebus. Gadaikan surat tanah. Setelah ada uang, tebus. Tapi ada anak yang tergadai sampai hari ini belum ditebus. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? 3. Pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yu'laku, cukur rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik-baik. Sudahkah dipotongkan kambing hari ke-7? Sudah. Sudahkah dicukurkan rambutnya, karena ketika dalam perut rambutnya bercampur dengan darah, najis, kotor, bersihkan, gundul? Sudah. Sudahkah diberikan nama yang baik-baik? Sudah. Maka anak sudah ditebus. Tidak ada uang hari ke-7, hari ke-14. Hari 14 enggak ada juga. Hari 21. 21 pun juga belum gajian. Ya gaji kan tanggal 1.
Kalau tidak ada 7, 14. Tanggal 14 nggak ada juga, 21. 21 hari nggak ada juga uang. Tidak usah lihat kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ustaz, umur saya 40 tahun. Dulu saya susah. Di kampung orang tua tidak tahu agama. Tapi sekarang setelah kami di Jakarta, uang banyak. Saya punya gaji. Sekarang saya punya duit. Bolehkah saya akikah sekarang untuk diri saya? Boleh. Mana dalilnya? Aqa'an nafsihi ba'dama bu'itha nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi. Dan nabi akikah umur 40 tahun. Andai tidak mau pakai hadis ini, pakai pendapat ulama. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan boleh akikah setelah dewasa. Makanya Bapak Ibu yang belum akikah atau anak muda sekarang punya uang, pulang dari sini cari kambing. www.kambing.com. Besok pagi hari libur, undang teman, kerabat tetangga, potong kambing. Jangan takut kambingnya tidak dimakan orang, jangan pula takut kambingnya habis dimakan. Karena sekarang banyak yang tidak mau makan kambing. Jangankan makan kambing, ngelihat kambing sudah kumat darah tingginya. Oleh sebab itu maka ini adalah silaturahim. Ustadz, saya sudah kerja, baru saja jadi PNS, bekerja di BUMN, bolehkah saya akikah sekarang? Silakan. Besok pagi akikah. Kasih alamat, saya insya Allah datang. Tapi enggak janji. Artinya tetangga, sahabat, kerabat diundang doa bersama. Apa doanya? Untuk menghadiri anak yang baru lahir saat akikah. Barakallahu laka fil mauhub. Wa syakartal wahib. Wa ruzikta birrahu. Wa balagha asyuddahu. 4 doa untuk anak yang baru lahir saat akikah. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anak yang dikaruniakan Allah padamu, wahai kawanku. Wa syakartal wahib. Engkau menjadi orang yang bersyukur kepada Allah yang sudah mengkaruniakan anak. Wa ruzikta birrahu. Engkau mendapatkan bakti anakmu, wa balagha asyuddahu, dan anakmu ini insya Allah panjang umur sampai usia dewasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya nggak bisa makan daging kambing. Datang bukan untuk makan daging kambing, tapi datang untuk mendoakan anaknya. Hati saya panas Pak Ustadz. Panas kenapa? Karena kambingnya? Bukan. Kenapa panas? Saya sakit hati dengan dia Pak Ustadz. Saya sudah nikah 5 tahun, nggak punya anak. Dia nikah Januari, bulan 5 lahir anaknya. Panas hati saya Pak Ustaz. Jangan kau perturutkan hasad dengki. Iyakum wal hasada. Jangan kamu kena penyakit hasad. Waspadai penyakit hasad. Fa innal hasada. Karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat. Memakan amal-amal kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Siapkah kita menghilangkan penyakit hasad? Datang acara akikah. Siapkah kita menghilangkan penyakit dengki busuk hati? Datang acara walimah nikah. Ada orang menikah, berkah juga doanya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi doanya jangan keras begitu, lembut. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Apa kata malaikat? Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberikan berkah pada kalian berdua wahai pasangan pengantin. Wa baraka alaikuma. Semoga Allah memberikan berkah pada kalian berdua dalam senang dan susah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Disatukan Allah kalian dalam kebaikan, keberkahan. Lahir anaknya didoakan lagi. Menebus anak yang tergadai, sembelihkan kambing. Menurut mazhab Syafi'i, anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Ustadz, bagaimana kalau saya cicil? Semua mau kredit. Sampai-sampai kambing akikah pun mau dia kredit juga. Ustadz, bagaimana kalau anak saya laki-laki? Saya sembelihkan kambing sekarang 1. Kemudian bulan depan saya sembelihkan 1 lagi. Menurut mazhab Syafi'i 2 ekor. Tapi saya baca di kitab fikih sunnah Pak Ustadz.
Fikih sunnah punya Syekh Said Sabiq. Kata Said Sabiq, satu laki-laki, satu ekor kambing cukup. Tapi kalau 2 ekor afdal. Perempuan, 1 ekor kambing cukup. Dan tidak perlu ditambah lagi. Wah, nampaknya saya pakai yang ini aja Pak Ustaz. Kamu mau pilih pendapat ini atau kena bakhil? Atau kena pelit? Oleh sebab itu maka saya pribadi memakai pendapat mazhab Syafi'i. Saya nggak punya uang Pak Ustaz. Oke, 1 ekor kambing. Tidak keluar dari mazhab yang 4. Mereka masih dalam ijtihad. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Keempat-empatnya masih ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kita maunya afdal. 1 ekor kambing 2,5 juta. 2 ekor kambing 5 juta. Andai 5 juta. Itu belum ada apa-apanya bagi mereka yang susah mendapatkan anak. Sampai bayi tabung ke Singapura, ke Eropa, ke Amerika. Datang itu jamaah nanya ke saya, Ustaz Somad, ya apa hukumnya bayi tabung Pak Ustaz? Saya katakan, kalau syaratnya 3 cukup, boleh. Apa dia? Maaf. Sperma punya suaminya. Sel ovum, sel telur memang punya istrinya. Dan yang menyatukannya adalah dokter yang amanah. Maka bayi tabung boleh. Jadi kamu ikut program ini? Iya Pak Ustaz. Lama menikah tidak ada. Lalu saya pakai bayi tabung. Berapa paling murah? 100 juta Pak Ustaz. Loh mahal? Itu yang paling murah Pak Ustaz. 100 juta orang mau dapat anak. Kamu 5 juta tidak mau keluar duit. Maka 5 juta ini belum ada apa-apanya. Dibandingkan nikmat Allah. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan Allah anak yang soleh dan soleha. Yang belum menikah dipertemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum menikah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan-kebaikan. Makanya setelah menikah dipertemukan dengan orang baik, lahir anak, laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kita lanjutkan yang ke tahnik sudah. Azan sudah. Akikah sudah. Yang terakhir yang keempat. Nanti kalau ada ustadz menyampaikan 5, berarti waktunya lebih panjang dari saya. Kenapa 4? Ini baru muqaddimahnya. Apa dia yang keempat? Man ala salasa banatin. Siapa yang merawat 3 anak perempuan. Fa'addabahunna. Didik dengan baik. Masukkan ke sekolah Islam, pondok pesantren, Islamic boarding school. Wazawwajahunna, nikahkan dengan pria, perempuan solehah, laki-laki yang soleh-soleh. Mereka tidak jauh dari sini, masih sekitar masjid ini. Tapi diutamakan yang di dalam daripada yang di luar. Sama, yang dilihat adalah keikhlasannya dan ketakwaannya. Yang di dalam belum tentu takwa, yang di luar apalagi. Tidak begitu Ustaz. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Yang keempat, man ala thalatha banatin. Siapa yang membesarkan anak perempuan, fa'addabahunna, beri pendidikan Islam yang baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah membesarkan anak-anak ini menurut sunnah Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali dari tausiah ini, ada yang bertanya, apa acara tadi? Tausiah. Siapa yang tausiah? Ustadz Abdul Somad. Apa isi tausiahnya? Lupa. Saya lebih konsen ngelihat kameramen. Waduh, mudah ngingatnya. Ceramah Ustadz Somad tadi isinya 4 saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.